I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, definisi pengukuran dan penilaian yang beranggotakan Dinda Desi Kusumawardani, Rizky Sinaga, dan Ido Sanjaya. 1. Definisi pengukuran dan penilaian. Pengukuran dapat diartikan dengan kegiatan untuk mengukur sesuatu. Pada hakikatnya, kegiatan ini adalah membandingkan sesuatu dengan atau sesuatu yang lain. Anas Sudizono 1996. Maksud dilaksanakannya pengukuran sebagaimana dikemukakan Anas Sudizono 1996 ada 3 macam, yaitu 1. Pengukuran yang dilakukan bukan untuk menguji sesuatu seperti orang mengukur jarak 2 buah kota. 2. Pengukuran untuk menguji sesuatu seperti menguji daya tahan lampu pijar. 3. Pengukuran yang dilakukan untuk menilai. Pengukuran ini dilakukan dengan jalan menguji hal yang ingin dinilai seperti kemajuan belajar. Kemudian pengukuran adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan di mana seseorang peserta didik telah mencapai karakteristik tertentu. Pengukuran berkaitan dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif. Pengukuran diartikan sebagai pemberian angka kepada suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang lain, hal atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas. Berikut ini akan dikutip beberapa definisi pengukuran yang dirumuskan oleh beberapa ahli pengukuran pendidikan dan psikologi yang kerap kali dijadikan acuan beberapa penulis, yaitu pengukuran dalam bidang pendidikan erat kaitannya dengan tes. Hal ini dikarenakan salah satu cara yang sering dipakai untuk mengukur hasil yang telah dicapai siswa adalah dengan tes. Selain dengan tes, terkadang juga dipergunakan non-tes. Jika tes dapat memberikan informasi tentang karakteristik kognitif dan psikomotor, maka non-tes dapat memberikan informasi tentang karakteristik efektif objek. Kemudian 2. Penilaian. Penilaian merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dalam sistem pendidikan saat ini. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari nilai yang diperoleh siswa. Ruang lingkup aspek penilaian. Yang pertama, hasil belajar siswa. Bila diklasifikasikan berdasarkan taksonomi Bloom, meliputi aspek kognitif, sikap, dan keterampilan. 2. Penilaian hasil belajar juga harus bersifat komprehensif atau menyeluruh, meliputi ketiga aspek di atas. Ketiga, di samping itu, proses belajar mengajar pembelajaran yang ditempuh oleh guru dan siswa juga harus mendapat perhatian dalam penilaian ini. 4. Sikap merupakan bagian dari hasil. 5. Ada 2 kemungkinan sikap individu terhadap suatu objek yang dipelajarinya, sikap positif atau sikap negatif. 6. Sikap siswa dapat dibentuk melalui pengalaman yang berulang-ulang, imitasi atau peniruan, identifikasi, atau mengenali secara mendalam, dan sugesti. Kemudian langkah-langkah pengembangan penilaian pembelajaran. Yang pertama, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan evaluasi hasil belajar, yaitu yang pertama, pengambilan sampel dan pemilihan butir soal. 2. Tipe tes yang akan digunakan. 3. Aspek yang akan diuji. 4. Format butir soal. 5. Jumlah butir soal. 6. Distribusi tingkat kesukaran butir soal. Yang kedua, 4 langkah pokok dalam pengembangan penilaian pembelajaran, yaitu menentukan tujuan tes, mengidentifikasi hasil belajar yang akan diukur. 3. Membuat tabel. Menentukan tujuan tes, mengidentifikasi hasil belajar yang akan diukur, membuat tabel spesifikasi kisi-kisi tes, dan menulis soal yang relevan dengan kisi-kisi tes. 3. Kemudian dalam menentukan bentuk soal mana yang akan digunakan, perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. 1. Karakteristik mata pelajaran yang akan diujikan. Tujuan khusus pembelajaran yang harus dicapai siswa. 3. Tipe informasi yang dibutuhkan dari tujuan evaluasi. 4. Usia dan tingkat perkembangan mental siswa yang akan mengikuti tes. Dan yang kelima, besarnya kelompok siswa yang akan mengikuti tes. 4.
kualitas tes khususnya yang berkaitan dengan validitas dan reliabilitas tes banyak ditentukan oleh prosedur yang ditempuh dalam pengembangannya. Kemudian teknik dan alat penilaian. Secara umum, alat penilaian dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, alat penilaian bentuk tes dan alat penilaian bukan tes. Yang pertama, dari segi pelaksanaannya, tes dibagi ke dalam 3 kategori, tes tulis, tes lisan, dan tes tindakan. Kedua, agar informasi tentang karakteristik tingkah laku individu yang dinilai akurat atau mencerminkan mendekati keadaan yang sebenarnya, sehingga informasi itu dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan penting dalam pendidikan dan pengajaran. Maka, tes yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai alat ukur yang baik. 3. Karakteristik tes yang baik menurut Hopkins dan Antes adalah tes tersebut memiliki keseimbangan spesifik dan objektif. 4. Untuk memperoleh perangkat tes yang seimbang, proporsional dapat dilakukan dengan cara membuat tabel spesifikasi atau kisi-kisi mengenai topik-topik yang akan dimasukkan ke dalam perangkat tes. Baiklah, cukup sekian dari kelompok kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.